Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Indah Permita dari Prodi Ekonomi Syariah Reguler semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Sayu Mainningsih MI. Di sini saya mendapat tugas yang berjudul Struktur Keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan merupakan lembaga yang dalam kerjanya di bidang keuangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan dana guna membiayai investasi perusahaan. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, fungsi lembaga keuangan syariah yang ditinjau dari jasa-jasa finansial, misal fungsi pembayaran, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sistem perbankan. Yang ketiga, fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sistem moneter. Yang keempat, fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sistem finansialnya itu sendiri. Yang ketiga, saya akan membahas tentang prinsip lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu di dalamnya terdapat prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip kemitraan, dan prinsip universal. Yang keempat, saya akan membahas tentang mekanisme lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mekanisme lembaga keuangan syariah di Indonesia ini tidak mengenal bunga atau tidak ada di dalamnya itu riba, karena dengan riba tersebut dapat merugikan semua pihak, baik nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang kelima, lembaga fasilitor. Lembaga fasilitor dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia ini merupakan Bank Indonesia, BPS, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Perbankan Syariah. Yang kedua, saya akan membahas tentang lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Di sini saya membahas tentang jenis lembaga keuangan bank. Jenis lembaga keuangan bank yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang kerjanya menstabilitaskan atau menstabilkan nilai mata uang di Indonesia atau nilai rupiah di Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum ini memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau sebagai loncatan masyarakat untuk meminjam uang kepada bank. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat ini berfungsi untuk meminjamkan modal kepada masyarakat kecil atau berfungsi sebagai meminjamkan dana untuk membuka usaha kepada masyarakat. Yang ketiga, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat berupa surat-surat berharga. Dengan cara menyodorkan surat-surat berharga tersebut, lembaga keuangan bukan bank ini dapat meminjamkan dana kepada masyarakat untuk usahanya. Fungsinya yaitu memudahkan masyarakat untuk membuka usaha dengan cara menyodorkan surat-surat berharga tersebut. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank yaitu koperasi simpan pinjam, pasar uang, pasar modal, asuransi kesehatan, dana pensiun,
dan lain-lain. Macam-macam lembaga syariah di Indonesia, yaitu yang pertama Baitul Mal bin Tamwil. Yang kedua Reksadana Syariah. Yang ketiga Asuransi Syariah. Yang keempat Pegadaian Syariah. Yang kelima Dana Pensiun. Yang keenam Lembaga Zakat. Nah, dari macam-macam lembaga syariah di Indonesia itu yaitu Baitul Mal bin Tamwil, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun, dan Lembaga Zakat, Infak, dan lain-lain. Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung guna membiayai masyarakat untuk bermodal usaha atau yang lainnya. Dapat dilihat dari struktur ini bahwa macam-macam lembaga syariah di Indonesia itu sangat banyak. Demikianlah, apabila ada salah kata dalam saya berucap, saya mohon maaf. Dan apabila ini kurang atau tidak memuaskan, saya mohon maaf. Ini yang bisa saya lakukan dan ini semampu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.